Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Dendam Pangeran Samber Nyowo. Dikutip dari solopost.com, ditulis oleh Kurniawan dan Suharsih, 4 Februari 2022. Satu sosok penting dalam perjalanan sejarah kota Solo adalah Raden Mas Said atau Pangeran Samber Nyowo, yang kemudian menjadi penguasa pertama Kadipaten Mangkunegaran. Raden Mas Said dikenal sebagai sosok pemberontak yang ditakuti di era kepemimpinan Pakubuwono II di Kerajaan Mataram Islam. Bersama pasukannya, Pangeran Samber Nyowo bertahun-tahun memerangi Belanda dan Mataram. Pemberontakan itu berakhir pada 17 Maret 1757 dengan perjanjian Solo Tigo antara Raden Mas Said dengan Pakubuwono III yang membagi wilayah Kerajaan Mataram untuk kali kedua setelah perjanjian Giyanti 2 tahun sebelumnya. Raden Mas Said mendapat wilayah kemudian diberi nama Kadipaten Mangkunegaran dan menjadi Mangkunegoro I. Jiwa pemberontak Raden Mas Said atau Pangeran Samber Nyowo muncul dipicu penderitaan sejak kecil. Ketika masih anak-anak, Pangeran Samber Nyowo harus berpisah dengan ayahnya, Pangeran Aryo Mangkunegoro, yang dibuang ke Afrika Selatan. Ayah dari Raden Mas Said dibuang lantaran terang-terangan bersikap menentang terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pangeran Mangkunegoro Kartosuro dianggap melawan Raja Pakubuwono II, maka diasingkan ke Afrika Selatan. Diasingkannya dia berakibat keluarga yang ditinggalkan, yaitu Raden Mas Said dan adik-adiknya hidup terlunta-lunta. Mereka dirawat oleh abdi dalem. Saat kisah naas itu terjadi, ibunda dari Pangeran Samber Nyowo, Raden Ayu Wulan, sudah meninggal dunia. Raden Mas Said hidup bersama dua adiknya yang masih kecil. Dua adik dari Raden Mas Said yaitu Raden Mas Sabar dan Raden Mas Ambiyo. Penderitaan Raden Mas Said dan adik-adiknya berlanjut ketika beranjak remaja. Diceritakan saat itu Raden Mas Said meminta pekerjaan atau kesempatan guna mengabdi ke kerajaan Kekepatihan Pringgoloyo. Patih Pringgoloyo merupakan salah satu orang kepercayaan Hamengkubuwono II yang memegang jabatan sebagai Perdana Menteri. Namun permintaan Raden Mas Said tidak digubris oleh Patih Pringgoloyo. Bahkan Raden Mas Said diperlakukan seperti pengemis dengan diberi uang. Padahal saat itu Raden Mas Said hanya ingin mengabdikan diri ke Mataram. Apapun pekerjaannya, raketang dadi opo, tapi malah oleh Patih Pringgoloyo tidak dijawab dan malah dikasih uang, seolah-olah Raden Mas Said seorang pengemis. Merasa direndahkan martabatnya, Raden Mas Said pun menolak uang pemberian dari Patih Pringgoloyo. Uang itu lantas diselipkan di sebatang pohon. Sejak itu muncul dendam Raden Mas Said untuk melawan sistem kerajaan yang semena-mena itu. Pemberontakan atau perlawanan Raden Mas Said di kemudian hari bukan untuk merebut kekuasaan. Gerakan pemberontakan itu adalah pembalasan dendam terhadap sistem yang dianggap arogan. Sementara itu, website resmi Mangkunegaran Solo, puromangkunegaran.com, mengisahkan Raden Mas Said yang lahir di Kartosuro pada 7 April 1725 dikenal sebagai ahli strategi perang. Ia memimpin pasukan melawan 3 kekuatan sekaligus, POC, Pakubuwono III, dan Hamengkubuwono I.
Raden Mas Said mendapat julukan Pangeran Sambernyowo karena dalam setiap peperangan selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Semboyannya yang paling dikenal adalah Tiji Tibeh, kependekan dari mati siji mati kabeh, yang artinya gugur satu gugur semua, dan mukti siji mukti kabeh, yang artinya sejahtera satu sejahtera semua. Mangkunegaran I bertahta selama kurang lebih 40 tahun sampai wafat pada 23 Desember 1795. Pada tahun 1983 Mangkunegaran I ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Demikian sekilas kisah dendam Pangeran Sambernyowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.